Perkenalkan, nama saya Angelina Mustika Mogorage dari kelas 3F. Saya akan menjelaskan tentang pekerjaan ujian tengah semester saya, mata kuliah perpajakan. Pertama, Pak Aryadi merupakan karyawan pada perusahaan Jaya Selalu dengan status K3. Ia sudah kawin dengan tanggungan 3 anak. Penghasilan per bulannya sebesar 10 juta rupiah dan ia membayar iuran pensiun Rp250.000. PTKP-nya Rp4.500.000. Hitunglah PPh pasal 21 terutang Pak Aryadi. Jawab, diketahui gaji per bulan Pak Aryadi 10 juta rupiah, tanggungan 3 anak, PTKP Rp4.500.000 dan iuran pensiunnya Rp250.000. Ditanya, PPh pasal 21 terutang Pak Aryadi. Penyelesaian, pertama penerimaan 1 tahun. Penerimaan 1 tahun didapat dari penghasilan per bulan Pak Aryadi dikali dengan 12 bulan atau 10 juta rupiah dikali dengan 12 bulan sama dengan 120 juta rupiah. Yang berikut pengeluaran. Iuran pensiun yang dibayarkan adalah Rp250.000 dikali dengan 12 bulan sama dengan 3 juta rupiah. Penghasilan bersih Pak Aryadi adalah 120 juta rupiah dikurang dengan 3 juta rupiah sama dengan 117 juta rupiah. Yang berikut PTKP. PTKP wajib pajak pribadi adalah 54 juta rupiah ditambah dengan PTKP kawin yaitu Rp4.500.000 sehingga PTKP-nya menjadi Rp58.500.000. Untuk tanggungan 3 anak didapat dari Rp4.500.000 dikali 3 sama dengan Rp13.500.000. Jadi PTKP Pak Aryadi adalah Rp72 juta. Yang berikut PKP atau penghasilan kena pajak didapat dari penghasilan bersih dikurangi dengan PTKP atau Rp117 juta dikurangi dengan Rp72 juta sehingga penghasilan kena pajak yang didapat adalah Rp45 juta. Berikut tarif PPh pasal 21 untuk penghasilan Rp45 juta adalah penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh sama dengan PPh pasal 21 setahun. Jadi untuk PPh per tahun Pak Aryadi adalah Rp45 juta dikali 5% sama dengan Rp2.250.000. Sedangkan PPh per bulannya Pak Aryadi adalah Rp2.250.000 dibagi dengan 12 bulan sehingga didapat Rp187.500 untuk PPh per bulan Pak Aryadi. Yang berikut soal kedua, PT Jaya Selalu mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur $30.000. Barang itu tidak termasuk barang tertentu yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk barang tertentu. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar Rp5 juta dari faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan saat itu untuk $1 adalah Rp15.000. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut jika memiliki API dan PPh pasal 22 yang dipungut jika tidak memiliki API. Penyelesaiannya, diketahui harga faktur sebesar $30.000 dan biaya asuransinya $1.500 atau 5% dari biaya asuransi itu dikali dengan harga faktur yaitu $30.000 didapatkan 1.500. Untuk biaya angkut 10% dikali dengan $30.000 didapatkan $3.000.
sehingga jumlahnya adalah 30.000 US dollar ditambah 1.500 US dollar ditambah 3.000 US dollar didapatkan 34.500 US dollar. Untuk jumlah harga faktur, biaya asuransi dan biaya angkut jika dirupiahkan adalah 34.500 US dollar dikali dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan saat itu yaitu Rp15.000 didapatkan Rp517.500.000. Untuk bea masuk 20% dikali dengan Rp517.500.000 adalah sama dengan Rp103.500.000. Untuk bea masuk tambahan 10% dikali Rp517.500.000 sama dengan Rp51.750.000. Jumlah dari harga faktur, biaya asuransi, biaya angkut, bea masuk dan bea masuk tambahan adalah nilai impor, sehingga nilai impor yang didapat adalah Rp672.750.000. Diminta PPh pasal 22 yang dipungut jika memiliki API. Jika memiliki API, PPh pasal 22 yang dipungut adalah tarif PPh yang menggunakan API dikali dengan nilai impor atau 2,5% dikali dengan Rp672.750.000 sehingga didapatkan Rp16.818.750. Yang berikut PPh pasal 22 yang dipungut jika tidak memiliki API adalah tarif PPh yang tidak menggunakan API dikali nilai impor atau 7,5% dikali dengan Rp672.750.000 sama dengan Rp50.456.250. Yang ketiga, PT Riang Selalu merupakan perusahaan yang memproduksi baja, menjual hasil produksinya kepada PT Gembira Selalu senilai Rp825 juta dengan tarif PPN 10%. Hitunglah PPh pasal 22. Untuk PPh pasal 22, dicari DPP PPN yaitu 110/100 kali Rp825 juta sama dengan Rp750 juta. Perhitungan atas penjualan baja hasil produksi dalam negeri yaitu 0,3% atau tarifnya dikali dengan dasar pengenaan pajak PPN sama dengan 0,3% dikali Rp750.000 didapatkan Rp2.250.000. Jadi untuk PPh pasal 22 PT Riang Selalu adalah Rp2.250.000. Yang keempat, PT Jaya Selalu membayar sewa kendaraan yang dipakai untuk operasional perusahaan dalam kota Yogyakarta sebesar Rp3 juta kepada Tuan Yadi yang mempunyai NPWP. Hitunglah PPh pasal 23 yang terutang. Untuk PPh pasal 23 terutang adalah tarif PPh pasal 23 untuk sewa dikali dengan Rp3 juta. Tarif PPh pasal 23 untuk sewa adalah 2% dikali dengan Rp3 juta sama dengan Rp60 juta. Jadi PPh pasal 23 terutang yang didapatkan adalah Rp60.000. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.